Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Maharani. Saya Zaira Inaya Fatuan Harahap. Saya Nadia Zahra. Saya Pemas Tiandika. Saya Arina Afika. Saya Putri Aprilia Darmayanti. Saya Yulia Sari. And this is our video. Saya dengan teman-teman kelompok 5 akan memaparkan isi laporan dari mini riset yang telah kami lakukan pada tanggal 17 Juli 2023 lalu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat kami melakukan mini riset, yaitu di Lazismu di Jalan Mandala Bypass nomor 140. Dilihat dari penghargaan yang telah Lazismu dapatkan, Lazismu menjadi lembaga amil yang dapat terpercaya untuk masyarakat. Pertama, kesadaran secara individu bahwasannya dia adalah seorang muslim, dan ketika sudah mencapai haul dan nisab daripada masing-masing hartanya, dia berkewajiban untuk menyalurkan zakat. Kemudian yang kedua adalah seseorang itu menyadari bahwa ketika kita ataupun secara individu menyalurkan zakat kepada lembaga, tentu pendistribusiannya akan lebih merata. Karena kalau misalnya penyaluran zakat secara individu dan secara masing-masing, tentu ini tidak akan terjadi pemerataan. Kemudian yang ketiga adalah tentu daya tarik daripada masing-masing lembaga tadi yang akan mempengaruhi masing-masing muzaki ataupun munfik untuk menyalurkan zakatnya di lembaga. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu atau 3 faktor utama di dalam masyarakat itu kenapa sih harus ataupun mau menyalurkan zakat melalui lembaga. Gitu. Ya, kalau misalnya kita cerita cara, yang pertama memang kita itu menerima secara terbuka orang yang ingin datang kepada kita secara langsung untuk melakukan atau menunaikan zakatnya. Kemudian juga kita melakukan juga layanan jemput donasi. Ini berkaitan dengan penghimpunan. Jadi ada 2 tadi, kita menerima layanan kehadiran kemari, kemudian juga menerima layanan jemput donasi. Kemudian berkaitan dengan pendistribusian, kita punya 2 macam cara. Yang pertama itu pengajuan oleh masyarakat secara langsung, kemudian yang kedua ini sistem delik. Jadi kita itu melihat secara langsung fenomena di lapangan. Ketika kita menilai bahwasannya itu layak untuk kita bantu, maka akan kita distribusikan dengan zakat ini kepada masyarakat. Gitu. Berkaitan dengan tingkat kepercayaan, alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu sangat luas dengan khususnya Lazismu sebagai lembaga zakat nasional. Ini ditandai dengan berbagai macam penghargaan yang kita terima, baik itu penghargaan di bidang fundraising, laporan keuangan, program, kemudian juga kreativitas, inovasi dan juga lainnya. Dan juga bentuk kepercayaan itu boleh dilihat di ruangan ini ada beberapa penghargaan yang memang diterima oleh Lazismu. Terkhusus apa yang ada di sini ini yang diterima oleh Lazismu Kota Medan. Nah, kalau tingkat Sumatera Utara, tingkat nasional itu berbeda lagi tentu. Jadi itulah salah satu bentuk kepercayaan. Alhamdulillah kita terus dipercaya oleh masyarakat. Oke, jadi strateginya kita terus melakukan publikasi. Kita terus melakukan pengelolaan secara profesional. Ini ditandai dengan khusus Kota Medan 3 tahun berturut-turut kita menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas bahwasannya pengelolaan dana zakat infak sedekah di Lazismu ini itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga kita mempublish segala macam aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas penghimpunan, kemudian juga aktivitas pendistribusian serta pelaporan. Nah, semua ini bisa kita temukan di berbagai macam media yang dimiliki oleh Lazismu secara khusus. Media sosial, contohnya mungkin Facebook, Instagram, kemudian juga YouTube, segala macam aktivitas kita bisa kita dapatkan di situ. Baik, jadi kalau berkaitan dengan pengelolaan zakat fitr dan zakat mal, ini seluruhnya pengelolaan di lembaga itu sama.
gitu. Karena memang kalau kita cerita peruntukan tadi di awal sudah saya katakan, untuk khusus zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 2 asnaf, fakir dan miskin. Kemudian untuk zakat mal itu 8 asnaf gitu. Jadi peruntukannya ini di situ dia perbedaannya. Kemudian kalau zakat fitrah itu sifatnya dia konsumtif, hanya konsumtif, dan itu berupa bahan pokok. Kemudian kalau dia zakat mal itu cakupannya sangat luas, jadi bukan hanya konsumtif. Zakat mal ini bisa dikelola secara produktif. Misalnya contoh, apa sih bentuk pemberdayaan zakat fitrah secara produktif? Kita bisa melakukan pembiayaan ataupun membantu masyarakat di dalam membangun sebuah usaha. Nah, itu contoh salah satu bentuk program pemberdayaan zakat mal secara produktif. Nah, kemudian kalau kita cerita zakat mal ini juga sangat luas cakupannya. Jadi bukan hanya sekedar dia dalam bentuk uang, tapi dia juga bisa dalam bentuk barang. Gitu. Jadi itu dia mungkin perbedaan secara gamblang mungkin bisa kita beritahu zakat fitrah dan juga zakat mal. Oke, jadi zakatnya, kalau kita cerita zakat mal khususnya, karena dia ada 2 kriteria. Ketika orang memenuhi 2 kriteria ini, maka dia itu dikatakan sebagai wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama itu adalah nisab. Nisab ini adalah hitung zakat, bahwasannya hartanya itu sudah mencapai batas minimal, dia harus membayar zakat. Kemudian haul ini adalah waktunya gitu. Nah, kalau kita cerita secara umum, zakat mal itu haulnya adalah 1 tahun. Ini zakat harta, zakat mal, kemudian juga zakat yang lain-lainnya. Nah, kalau kita contohkan tadi zakat pertanian, sebenarnya dia itu bukan tidak ada haulnya gitu. Jadi haul ini adalah waktu, dan waktu secara umum itu tadi saya katakan bahwa 1 tahun. Nah, untuk zakat pertanian khusus, nisabnya itu adalah 653 kilo. 653 kilo, contoh ya beras gitu kan, hasil panen itu dapat 653 kilo, maka dia sudah mencapai nisabnya gitu. Nah, ketika dia sudah masuk masa panen gitu, jadi kena masa panen, kemudian hasilnya 653 kilo, maka itu sudah diwajibkan zakat. Jadi dia tidak harus menunggu 1 tahun. Kalau misalnya masa panennya ini 3 bulan, ya 3 bulan itu dia dapat misalnya minimal 653 kilo, dia wajib bayar zakat gitu. Jadi haulnya itu adalah waktu 1 tahun yang secara umum. Jadi khusus untuk zakat pertanian adalah ketika dia memasuki masa panen, tidak harus 1 tahun gitu. Dan besarannya berapa zakatnya gitu. Nah, besarannya kalau untuk yang dia menggunakan irigasi pengairan itu besarannya 5% gitu, dari totalnya. Kemudian kalau dia tidak menggunakan irigasi, jadi itu tak ada hujan ya, maksudnya dia langsung dari alam, itu besarnya 10% zakatnya. Nah, itu dia tadi. Lazismu diharapkan mampu menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat dengan spirit kreativitas dan inovasi. Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Demikian mini riset yang kami susun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.